Jadi ilmunya apa Ratu? Gak perlu balas, gak perlu. Udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti lewat di beranda Tok Tok Entok ya. Kayaknya beritanya sih sudah nggak baru, tapi baru lewat mungkin di beranda Entok. Tapi kayaknya Entok Seliwiran semalam sudah dengar berita ini, tapi baru ini sih ada niat dan digerakkan Allah untuk membagikan histori Entok. Nah, Entok paham bener nih hati dari Atta Halilintarnya. Ataupun siapa orang tua pun nggak akan pernah rela anaknya untuk dihina ya. Jadi Entok tahu persis ini perasaan orang tua siapapun anaknya dihina. Cuman Entok juga dulu pernah di posisi itu, bahkan kayaknya aku harus mohon maaf ya, aku harus bunuh nih siapa aja yang menyenggol anak aku. Aku dulu sampai punya prinsip seperti itu. Tapi makin kesini Entok itu setelah hijrah, Entok itu setelah mendekatkan diri kepada Allah, ternyata kalau kita ingin hidup bahagia bersama dengan Allah, tidak segampang itu. Tidak segampang kalau kita mendekatkan diri sama orang yang kita cintai, ataupun ada istri, ataupun ada suami yang mau kita jadikan. Nah justru kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, hal mana yang tidak kita sukain itu makin dikasih Allah. Supaya menguji gimana nih kesabaran kamu, gimana nih hati, mulut, pikiran kamu. Bisa nggak tetap suci, tetap bersih. Bahwa memang tahu bahwa segala keburukan juga datangnya dari aku. Aku yang menggerakkan orang itu untuk berbuat apapun untuk dirimu. Nah jadi kesabaran itu adalah hal yang sangat sulit kita perbuat kepada Allah. Jadi Entok sekarang bukan aku membenarkan siapa aja boleh menghina anak aku ya, tapi seandainya pun 1, 2 ataupun 1 juta orang sekarang harus menghina, jangankan menghina anak aku, menghina kami semua satu keluarga, Entok memang jujur. Siapapun kamu, dimanapun kamu, Entok gak akan pernah ganggu, gak akan pernah LP, gak akan pernah segala macamin, gak ada. Ikhlas aja dan diam saja. Itu sudah paling benar, Karena dulu Entok waktu berkata memang aku harus beginikan orang yang menghina anak aku, jujur di situ hanya bisa dibilang 50% ataupun 40% lah rasa sayang. Lebih besar ada rasa kesombongan, rasa keangkuhan, karena kita memang tahu kita berduit, kita tahu orang hebat, kita memang tahu bahwa kita mampu untuk berbuat apa aja. Lebih ke situ. Nah di situ Allah makin menguji hati aku, makin menguji di mana nih. Sadar nggak kamu bahwa segala sesuatunya adalah punya aku, gitu. Jadi makin kesini nggak gitu. Dan Entok itu sekarang makin tahu banget. Allah sudah berkata di dada aku bahwa keadilan terbaik adalah keadilan dari Allah gitu. Dan Entok yakin banget dengan karma dan tabur tuai. Jadi apa yang kita perlakukan itu akan kita dapatkan di hari yang akan datang. Dan tersenyumlah sama orang-orang yang menjati kita. Karena memang Allah akan menaikkan level kita setelah kita bisa sabar dan bisa melaluinya. Dan kedua yang terpenting gini, ini lepas dari segala kelebayan ataupun kalian anggap mungkin pencitraan atau apa gitu. Makin kesini Entok berpikir gini, emang kalau dibeginiin beras aku kurang ya? Emang kalau dibeginiin kulit aku sompel ya? Kan enggak gitu. Justru kita malah tumbuh arogan, terbuang energi kita, otak kita jadi stres, ginjal kita rusak, paru-paru kita rusak saat kita emosi, segala macam akan jadi rugi gitu ya. Rugi waktu, rugi materi. Jadi sekarang Entok itu lebih merasa damai, lebih merasa betul-betul indah banget hidup ini. Saat apa aja kata orang, aku cuma mengatakan alhamdulillah. Dan aku selalu berkata, ya Allah lindungin kami. Gitu kayaknya beda banget. Semoga semua pencinta Ratu Entok bisa melakukan apa yang Entok rasakan. Dan bisa mengerjakan apa yang Entok sarankan ya. Jadi siapapun yang menghina kamu, menghina keluarga kamu, menghina anak kamu, cukup sujud kepada Allah dan katakan alhamdulillah ya Allah. Justru Entok itu bilang kepada Allah, ya Allah berikan Entok perlindungan, kekuatan dalam hal apapun. Dan aku itu di sujud aku, di duha aku bilang, jadikan anakku seorang dokter gitu. Jadi apapun hinaan orang, apapun kebencian orang melihat aku, melihat keluargaku, melihat anak aku itu akan mati, akan malu sendiri, akan terdiam sendiri. Karena jangankan anak aku juga dulu sangat dihina, sangat disegala macamin, sangat disepelekan sama tetangga, adalah banyak banget lah dulu masalah aku zaman aku masih susah. Nah sekarang yang dulu menghina aku segala macam sampai bilang, aduh sadis dia kata-katanya demi Allah. Itu nangis peluk aku waktu jumpa di pesta di Kibotan.
Itu fakta baru aja terjadi. Bahkan dia bilang, aku sekarang udah lega Ratu, dosaku udah berkurang, udah bisa saling maafan sama Ratu. Jadi aku yakin juga seperti itu akan terjadi ke anak aku dan keluarga aku. Harus membenarkan apapun sama orang lain. Saat kamu dikatain apa aja, sujud kepada Allah itu adalah hal yang paling terpenting. Dekatkan diri kepada pencipta segala sesuatu di langit dan di bumi, supaya kamu dapat dekingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kedua, buktikan dengan kesuksesan, buktikan dengan kewaran, buktikan dengan kebahagiaan. Hati pembenci, hati orang yang pernah menghina kita, menghina anak kita akan malu tertunduk, bahkan dia akan minta maaf sama kita suatu saat nanti. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan buang-buang energi aja kan seorang Atta Halilintar harus ribut-ribut sama Ibu Bayangkari seperti itu. Bayangkari kita tahulah gajinya berapa. Sehebat-hebatnya Bayangkari gaji berapa sih? 6 juta, 10 juta. Nah, sementara kalau untuk pebisnis seperti Atta Halilintar itu kan pebisnis ya. Entok juga pebisnis. Uang 10 juta itu sama kami pebisnis itu, halah Tuhan, gak ada artinya lah. Kita belanja beli sabun sapi aja, sabun susu aja kita paling sedikit itu 60 jutaan. Sabun doang dah. Ya kan, kita untuk PO kemasan doang ke PT kita itu kita bisa hampir habis 100 juta sekian. Jadi itu masih kemasan ya, belum stiker, belum lagi bahan dan pusing lah pokok. Jadi kadang-kadang ya udah, makanya kita nggak perlu ribut sama orang yang menghina kita. Karena Atta Halilintar itu nggak levelnya ribut sama Ibu Bayangkari. Karena apapun ceritanya, orang yang menghina itu pasti derajatnya dalam segi apapun lebih rendah daripada yang dihina.